Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Karina Nuraisyah dalam Tauziah Ramadan bersama TGM 99. Di bulan penuh berkah ini hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga kita. TGM 99, air demineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Dan tentu saja di 3 Ramadan 1447 Hijriah kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan dan juga salat bersama Bapak Ustadz Muhammad Edwin Hadafi. Sepertinya pemirsa Bandung TV dimanapun berada, ini ada yang sudah siap dengan wudhu. Jadi nanti buka puasa langsung salat dulu biar makannya nikmat begitu ya Ustadz. Nah, bagaimana mengenai Ramadan dan salat? Kita langsung saja mendengarkan kajian dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, beribu-ribu nikmat, begitu banyak nikmat yang kita rasakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, di balik ribuan nikmat, di balik banyaknya kemudahan yang Sang Pencipta berikan, tak sedikit manusia yang abai akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga pernah tergambarkan, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Sampai-sampai ada sahabat yang pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku bagian dari orang yang sedikit. Lalu sahabat yang mendengar doa itu bertanya, kenapa kau berdoa tapi tak seperti umumnya manusia yang ingin hadir dalam kelompok yang banyak, tapi justru engkau menghadirkan doamu untuk meminta masuk dalam golongan yang sedikit. Lalu sahabat yang berdoa itu menjawab, bukankah Allah menggambarkan sedikit sekali orang yang bersyukur itu? Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari abdan sakuro, hamba yang bersyukur, betul-betul meyakini segala sesuatunya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebagai bukti syukurnya kita tak pernah lelah untuk memastikan setiap jengkal hidup kita adalah rangkaian penghambaan, rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan saumnya kita yang bertahan hingga hari ini, dan insya Allah Allah mudahkan bertahan terus sampai tuntas nanti kita di hari raya Idul Fitri. Begitupun selain ibadah saum, yang melekat di bulan Ramadan adalah ibadah sholat. Ibadah sholat ini tentunya adalah kewajiban yang melekat bagi kita. Sholat wajib yang 5 kali dalam sehari merupakan kewajiban yang tentunya harus senantiasa kita tunaikan sebagai bentuk kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Dan di bulan Ramadan ini Allah tambahkan anugerah kenikmatan, jalan ibadah yang sejatinya qiyam Ramadan ini adalah sebagaimana qiyamul lail yang biasa dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Tapi kiranya di bulan-bulan biasa kita tak terbiasa menunaikan qiyamul lail, tak terbiasa menunaikan tahajud, maka pastikan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah sholat ini. Kita laksanakan qiyamul Ramadan, sholat tarawih, sholat yang kemudian mudah-mudahan sebagaimana apa yang digambarkan lewat lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain man soma Ramadan, Rasul menggambarkan man qoma Ramadan. Siapa yang mendirikan qiyam, siapa yang qiyam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, Allah pun akan hadirkan ampunan. Maka pastikan double ibadah, double kenikmatan. Kita lipat gandakan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Kita ambil ini hadiah-hadiahnya.
Kita laksanakan sholat tarawih dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Jangan dijadikan beban. Karena hakikatnya, sholat itu adalah ruang komunikasinya kita dengan Sang Pencipta. Nikmati sholat itu, bertemu dengan Sang Pemilik jiwa. Maka pastikan ini adalah ruang komunikasi yang membahagiakan, yang menggembirakan. Berdirinya kita mengangkat tangan, mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hingga rukuknya kita, sujudnya kita, dan kelak mengucapkan salam menutup sholat dengan penuh kenikmatan. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan bahwa sholat itu hakikatnya tempat ketenangan, tempat istirahatnya kita. Sampai Rasul menggambarkan kalau sedang lelah itu kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Justru sholat itu tempat istirahatnya, bukan dijadikan beban, tapi tempat istirahat yang menenangkan, menghadirkan pertemuan antara yang dicipta dengan Sang Pemilik jiwa. Pastikan Ramadan ini Ramadan yang menautkan hati kita dengan Sang Pencipta, melaksanakan saum dan ibadah salat di bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin setelah mendengarkan Pak Ustadz tadi, ini kita sholatnya bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, kita akan lebih bersemangat lagi. Tentu saja ini menjadi me time katanya ya, kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Tentu saja ini lebih bersemangat lagi, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena dilipat gandakan semua pahala kita. Ayo jangan sia-siakan, lebih bersemangat lagi. Sebentar lagi berbuka puasa, sebentar lagi salat maghrib. Ini kita juga lebih syahdu lagi, lebih hikmat lagi, dan tentu saja semuanya ini dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari kami, saksikan terus Tauziah Ramadan bersama TGM 99 setiap harinya menjelang buka puasa di bulan penuh berkah ini. Hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air dan mineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Acara ini dipersembahkan oleh